Ada saat dalam hidup di mana manusia merasa seolah dunia berhenti berputar untuknya. Langit yang dulu biru tampak redup, langkah terasa berat, dan hati seperti kehilangan arah. Dalam saat-saat seperti itu, manusia sering bertanya, "Mengapa aku?" Sebuah pertanyaan yang lahir dari rasa tak berdaya di hadapan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Namun bagi seorang yang hatinya telah dilatih oleh makna takdir, pertanyaan itu berubah menjadi bisikan lembut, "Apa yang ingin Allah ajarkan padaku kali ini?" Menerima takdir bukan berarti menyerah dalam arti kehilangan semangat hidup, melainkan menyadari bahwa di balik setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ada tangan lembut Allah yang sedang menulis sesuatu yang lebih indah dari yang mampu kita pahami. Seorang yang telah mengenal jalan sabar tahu bahwa takdir bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang harus diterima dengan penuh adab. Hati yang lapang terhadap takdir lahir dari kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan, tapi tentang mempercayai. Tidak semua doa dijawab dengan "ya", tapi tidak juga semua penolakan berarti tidak. Kadang penundaan adalah bentuk kasih, kadang kehilangan adalah cara Allah memberi ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam pandangan seorang yang telah mengenal makna sabar, tidak ada yang sia-sia dari apapun yang datang dari Allah. Sabar itu tidak sekadar menahan diri dari keluh kesah, tapi juga menenangkan jiwa agar tidak memberontak terhadap apa yang telah digariskan. Ia adalah kemampuan untuk melihat keindahan di balik luka, dan tetap berprasangka baik ketika segalanya tampak gelap. Seorang hamba yang sabar tahu, bahwa badai bukan tanda kebencian Allah, melainkan ujian agar akar keimanannya tumbuh lebih dalam. Ia tahu, bahwa air mata yang menetes di malam sunyi bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya masih hidup. Ada perbedaan halus antara pasrah dan putus asa. Putus asa lahir dari ketidakpercayaan bahwa Allah masih menyertai, sedangkan pasrah justru lahir dari keyakinan bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan sempurna. Orang yang pasrah tidak berhenti berusaha, tapi ia berusaha tanpa menuntut hasil tertentu. Ia melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya pada kehendak Tuhan dengan hati yang tenang. Dalam setiap langkahnya, ada bisikan lembut di dalam diri, "Jika ini yang kau kehendaki, maka aku ridha." Sungguh, lapang hati terhadap takdir bukan sesuatu yang lahir dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, melalui luka, kehilangan, penantian, dan harapan yang tak selalu terwujud. Setiap kepahitan yang pernah dirasakan justru menjadi batu pijakan untuk naik ke tingkat keikhlasan yang lebih tinggi. Orang yang dulu mudah mengeluh, perlahan belajar diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena mulai memahami bahwa setiap keluhan hanya menambah berat langkah, sementara kesabaran membuat beban terasa lebih ringan. Dalam perjalanan batin seorang yang beriman, ada saat di mana ia belajar mencintai takdir sebagaimana ia mencintai doa-doanya sendiri. Ia tidak lagi memisahkan antara suka dan duka, keduanya adalah bagian dari kasih sayang Allah yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Ketika kebahagiaan datang, ia bersyukur, ketika kesedihan tiba, ia tetap bersyukur, karena ia tahu bahwa setiap kejadian memiliki tujuan yang lebih dalam dari yang tampak di mata. Bayangkan seorang sufi yang hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya lusuh, makanannya sekadarnya, tempat tidurnya mungkin hanya selembar tikar. Tapi hatinya penuh cahaya, wajahnya memancarkan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Ia tidak iri pada mereka yang bergelimang kemewahan, karena yang ia miliki jauh lebih berharga, ketenangan batin yang lahir dari penerimaan total terhadap kehendak Allah. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keadaan, tapi dari sikap hati terhadap keadaan itu sendiri. Dalam diamnya, seorang sufi sering berbicara dengan Tuhannya tanpa kata. Ketika musibah datang, ia tidak tergesa mencari alasan, tapi memandangnya dengan mata yang dalam. Ia tahu bahwa di balik setiap ujian, Allah sedang mendidiknya agar lebih mengenal diri. Ia tidak melihat peristiwa dari permukaannya saja, tapi menembus makna di baliknya. Baginya, kehilangan adalah panggilan untuk pulang, kesakitan adalah ajakan untuk lebih dekat, dan kegagalan adalah cara lembut Allah menuntunnya ke arah yang benar. Sabar bukan berarti membiarkan hidup berjalan tanpa arah, tapi menjalani setiap arah yang diberikan Allah dengan penuh kesadaran. Orang sabar bukan orang yang lemah, justru ia adalah orang yang paling kuat, karena ia mampu menundukkan gelombang amarah, kecewa, dan keluh dalam dadanya. Ia mampu berdiri tegak meski dunia runtuh di hadapannya, sebab hatinya telah menemukan sandaran yang tak tergoyahkan, keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Setiap manusia memiliki takdirnya sendiri. Ada yang diberi jalan mudah,
ada pula yang harus menapaki duri panjang. Tapi di balik semua itu, Allah memberi porsi yang paling sesuai dengan kemampuan setiap jiwa. Tak ada takdir yang salah alamat, tak ada cobaan yang lebih berat dari yang sanggup ditanggung. Yang membedakan bukan besar kecilnya ujian, tapi bagaimana hati menanggapinya. Hati yang sempit akan mengubah nikmat menjadi beban, sementara hati yang lapang akan menjadikan ujian sebagai ladang pahala dan pelajaran. Menerima takdir tidak berarti berhenti berdoa. Justru orang yang benar-benar menerima takdir adalah orang yang paling rajin berdoa, karena ia tahu bahwa doa bukan cara untuk memaksa kehendak Allah, melainkan untuk menenangkan diri agar selaras dengan kehendaknya. Ia berdoa bukan karena ingin mengubah takdir, tapi agar diberi kekuatan untuk menjalani takdir dengan penuh ridha. Dalam keheningan malam, seringkali hati yang sabar berbicara kepada Tuhannya tanpa suara. Ya Allah, katanya dalam bisu, jika ini jalan yang kau pilih untukku, maka ajarilah aku mencintainya sebagaimana engkau mencintaiku melalui jalan ini. Ucapan itu bukan bentuk keputusasaan, melainkan puncak dari ketenangan yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang telah berdamai dengan rencananya. Ada yang diuji dengan kehilangan orang tercinta, ada yang diuji dengan kegagalan berulang, ada pula yang diuji dengan sepi yang tak bertepi. Namun semua itu bukan tanda dijauhi, melainkan tanda dipanggil lebih dekat. Seringkali, kesunyian adalah tempat terbaik bagi Allah untuk berbicara dengan lembut kepada hambanya. Di sanalah sabar tumbuh, di sanalah lapang hati dilatih. Karena hanya dalam keheningan, suara takdir terdengar jelas, bahwa semuanya terjadi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Sungguh, tidak mudah untuk menerima sesuatu yang menyakitkan dengan senyum. Tapi seiring waktu, hati yang berlatih sabar akan menemukan rahasianya sendiri, bahwa ternyata setiap air mata yang jatuh membawa benih kebijaksanaan, setiap luka meninggalkan cahaya pemahaman. Dan pada akhirnya, seseorang akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata inilah yang terbaik untukku, meski dulu aku tidak mengerti. Lapang hati itu bukan berarti tidak merasakan sedih, tapi tahu bagaimana menaruh sedih di tempat yang benar. Ia tidak menolak kesedihan, tapi tidak juga larut di dalamnya. Ia menatapnya seperti seorang sahabat lama yang datang membawa pesan. Dengan begitu, kesedihan pun berubah menjadi guru, bukan beban. Seseorang yang sabar terhadap takdir Allah akan menjadi pribadi yang tenang di tengah badai. Ia mungkin kehilangan harta, kehilangan rencana, bahkan kehilangan orang yang ia cintai, tapi tidak pernah kehilangan dirinya. Sebab ia tahu, dirinya milik Allah, dan Allah tak pernah benar-benar meninggalkan. Ia berjalan dalam keyakinan yang lembut, bahwa setiap langkah yang ditentukannya pasti menuju kebaikan, meski bentuknya belum bisa ia pahami saat ini. Dan ketika hati sudah sampai di tahap itu, hidup menjadi damai meski tak selalu mudah. Tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi penyesalan berlebihan. Setiap kejadian diterima sebagaimana adanya, bukan dengan pasrah buta, tapi dengan kepercayaan mendalam bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Bahkan dalam kegagalan pun ia menemukan kedamaian, karena ia tahu kegagalan hanyalah jalan memutar menuju sesuatu yang lebih layak. Begitulah cara seorang yang mengenal Allah menjalani takdir. Ia tidak berlari dari kenyataan, tidak juga melawan dengan kemarahan. Ia berdiri tegak, menatap hidup dengan mata yang tenang. Ia tahu bahwa setiap kejadian membawa pesan rahasia yang menuntun hatinya pulang. Di dalam dirinya tumbuh kesadaran baru, bahwa menerima bukan tanda kalah, melainkan tanda telah memahami. Dan di puncak kesadaran itu, seseorang tidak lagi menilai takdir dengan ukuran baik dan buruk, untung dan rugi, bahagia dan sedih. Semua menjadi sama indahnya, karena semuanya datang dari sumber yang sama, dari Allah, yang Maha mengetahui segala hal yang tak terjangkau oleh mata manusia. Maka, ketika takdir datang dengan bentuk yang tidak disukai, ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Ini pun cintamu, kan?" Dan dengan senyum itu, dunia yang berat terasa ringan. Sebab hati yang ridha tak lagi bergantung pada apa yang terjadi, tapi pada siapa yang menakdirkan. Ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh jiwa-jiwa yang telah menempuh jalan panjang kesabaran, bahwa di balik setiap peristiwa, sekecil apapun, Allah sedang menulis sebuah kisah cinta antara hamba dan Tuhannya. Hanya saja, kisah itu tidak selalu ditulis dengan tinta bahagia. Kadang ia ditulis dengan air mata, dengan kehilangan, dengan penantian panjang, atau bahkan dengan diam yang menyakitkan. Namun siapapun yang bertahan di dalamnya, akan menemukan bahwa semua rasa itu hanyalah bentuk lain dari kasih sayang Allah yang sedang mendidik hati.
Seseorang yang telah belajar menerima takdir tidak lagi memandang kehidupan sebagai rangkaian keberuntungan dan kesialan. Ia memandangnya sebagai perjalanan menuju pemahaman. Ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, melainkan, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari penderitaan lahirlah hikmah, dari kegagalan lahirlah keteguhan, dan dari kehilangan lahirlah cinta yang lebih tulus. Itulah mengapa, orang yang rida dengan takdir tampak tenang bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Hatinya telah menemukan rumahnya sendiri, bukan pada keadaan, tapi pada penerimaan. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan napas yang keluar dan masuk dari dada ini pun adalah titipan. Maka ketika sesuatu diambil, seharusnya kita tidak merasa kehilangan, karena yang hilang bukan milik kita, hanya dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi hati manusia sering kali lupa. Ia mengira bahwa kebahagiaan berasal dari memiliki, padahal justru seringkali kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk melepaskan. Orang yang berani melepaskan, itulah yang sebenarnya merdeka. Penerimaan terhadap takdir adalah bentuk kebebasan yang tertinggi. Ia membebaskan seseorang dari beban ingin mengatur segalanya. Sebab manusia yang terlalu ingin mengatur, seringkali justru menjadi hamba dari harapannya sendiri. Ia terluka karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, padahal mungkin rencana itu bukan jalan terbaik baginya. Maka Allah, dengan kasih-Nya, mengubah arah, meski dengan cara yang menyakitkan. Dan hanya hati yang sabar yang mampu melihat bahwa perubahan arah itu adalah bentuk perlindungan. Ada seseorang yang pernah berjalan di padang pasir kehidupannya sendiri. Panas, sepi, dan panjang. Ia berdoa setiap hari agar Allah mengubah jalannya menjadi hijau dan mudah. Tapi waktu berlalu, dan pasir tetap pasir. Hingga suatu malam, di tengah kelelahan, ia berhenti melawan. Ia duduk, menatap langit yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya berkata, jika ini jalanku, maka ajarilah aku berjalan di atas pasir ini dengan ringan. Sejak saat itu, langkahnya menjadi tenang. Bukan karena padang pasirnya berubah, tapi karena hatinya telah berdamai dengan jalan yang diberikan. Begitulah rahasia sabar, bukan tentang menunggu keadaan menjadi lebih baik, tapi menjadikan hati lebih baik di tengah keadaan apapun. Ketika hati telah menemukan keseimbangan itu, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengguncang. Cobaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan kesempatan untuk mendekat. Sebab seseorang yang sabar melihat setiap ujian sebagai surat cinta dari Allah, kadang ditulis dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk keterlambatan, tapi selalu dengan maksud untuk mengasah jiwanya agar lebih lembut. Sabar juga bukan berarti diam tanpa rasa. Justru sabar adalah kepekaan yang tinggi terhadap makna. Orang yang sabar merasakan kesedihan, tapi ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasainya. Ia tahu bahwa kesedihan juga bagian dari perjalanan menuju kedewasaan rohani. Seperti tanah yang digemburkan sebelum ditanami, begitu pula hati manusia digemburkan oleh ujian agar mampu menumbuhkan benih makrifat. Hati yang keras tidak mampu menyerap cahaya ilahi, dan seringkali ujian adalah cara Allah melembutkannya. Ada saat ketika seseorang berjalan di tepi kehidupan dan menemukan dirinya sendirian. Teman-temannya pergi, harapan-harapan gugur, dan hanya sunyi yang tersisa. Di saat seperti itu, mudah sekali merasa ditinggalkan. Namun bagi jiwa yang telah matang, kesendirian bukan bencana, melainkan panggilan untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam kesunyian itulah lahir kedekatan yang sejati, bukan dari kata, tapi dari rasa. Dan disitulah ia mulai memahami, bahwa takdir bukan tentang kehilangan atau mendapatkan, tapi tentang menjadi lebih dekat dengan sang penulis takdir itu sendiri. Seseorang pernah berkata dalam hatinya, aku ingin hidup tanpa luka. Tapi waktu mengajarkannya bahwa luka adalah cara Allah menulis pelajaran. Tanpa luka, manusia tidak belajar mengasihi. Tanpa kehilangan, manusia tidak belajar menghargai. Tanpa kegagalan, manusia tidak belajar rendah hati. Maka ketika luka datang, seorang yang telah mengenal Allah akan menundukkan kepala, bukan dengan kecewa, tapi dengan syukur, karena ia tahu, luka ini sedang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kebahagiaan, menuju pemahaman. Hati yang menerima takdir tidak lagi sibuk membandingkan jalan hidupnya dengan orang lain. Ia paham bahwa setiap jiwa memiliki jalan pulang masing-masing. Ada yang melalui kebahagiaan, ada yang melalui kesedihan, ada yang melalui ujian yang tak henti. Semua jalan itu sah, karena semuanya mengarah ke tempat yang sama.
Maka ia tidak iri pada yang tertawa, tidak juga merendahkan yang menangis. Ia hanya berusaha menjalani jalannya sendiri dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang telah mencapai tingkat penerimaan ini akan tampak seperti air, lembut, tapi mampu mengalahkan batu. Ia mengikuti bentuk wadahnya, tapi tidak pernah kehilangan hakikat. Ketika dituang ke gelas, ia menjadi gelas, ketika mengalir ke sungai, ia menjadi arus, dan ketika menguap, ia tetap air, hanya dalam wujud yang berbeda. Begitu pula hati yang lapang, ia mampu menyesuaikan diri dengan setiap takdir tanpa kehilangan kedamaian. Karena baginya, yang terpenting bukan di mana ia berada, tapi bersama siapa ia. Menjalani semua itu, dan baginya, Allah selalu cukup. Ada kalanya Allah menguji dengan kesempitan agar manusia tahu makna kelapangan. Ada kalanya Allah mengambil sesuatu agar manusia tahu makna syukur. Dalam kebijaksanaannya yang luas, takdir menjadi alat untuk membuka mata. Tapi manusia seringkali menolak, karena hatinya masih terpaut pada keinginan yang sempit. Maka orang yang belajar sabar mulai berdoa bukan agar takdir berubah, tapi agar hatinya mampu menampung takdir dengan lapang. Doa itu lebih dalam, karena ia berasal dari jiwa yang telah memahami bahwa kebahagiaan bukan di luar, melainkan di dalam. Ketika seseorang benar-benar ridha pada ketentuan Allah, hidupnya berubah menjadi ibadah yang tak terlihat. Setiap langkahnya, setiap senyumnya, setiap diamnya menjadi bentuk penghambaan. Ia tidak perlu berkata banyak, karena ketenangan wajahnya sudah menjadi dakwah. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak tahu rahasianya, tapi mereka merasakan keteduhan yang terpancar dari dirinya. Itulah buah dari hati yang tenang, ia menenangkan siapapun yang mendekat. Dan di puncak perjalanan itu, seseorang menyadari bahwa tidak ada takdir buruk. Yang ada hanyalah takdir yang belum dipahami. Karena setiap peristiwa membawa pesan yang sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Apa yang dulu disesali, suatu hari nanti disyukuri. Apa yang dulu dianggap akhir, ternyata awal yang baru. Maka tidak ada yang perlu ditolak, karena semuanya bagian dari keindahan yang lebih besar. Hati yang lapang tidak lagi sibuk memohon agar hidupnya tanpa ujian. Ia hanya memohon agar hatinya tetap lembut di dalam ujian. Ia tahu bahwa badai akan selalu datang, tapi ia juga tahu bahwa Allah selalu menjadi tempat berlabuh. Maka ia menjalani hidup seperti seorang pelaut yang percaya pada arah bintang, ia tidak tahu kemana ombak akan membawanya, tapi ia yakin cahaya di langit tidak akan menyesatkannya. Ketika seseorang mencapai tahap ini, ia tidak lagi takut terhadap masa depan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu. Ia hidup sepenuhnya di hadapan Allah pada saat ini, dengan tenang, dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa setiap detik adalah bagian dari takdir, dan setiap takdir adalah bagian dari cinta. Bahkan ketika tangannya kosong, hatinya tetap penuh, karena ia membawa sesuatu yang tak bisa diambil siapapun, keyakinan bahwa semua ini milik Allah, dan Allah tidak pernah salah dalam mencintai hambanya. Dan mungkin disinilah letak keindahan sejati dari sabar dan penerimaan. Bukan pada kemampuan menahan sakit, tapi pada kemampuan melihat cahaya di balik sakit itu. Bukan pada kekuatan melawan, tapi pada keberanian untuk mempercayai. Dan ketika seseorang telah sampai di titik itu, ia akan memandang setiap peristiwa dengan senyum yang damai, karena ia tahu, apapun bentuknya, semuanya adalah cara Allah berkata, "Aku bersamamu." Ada waktu dalam kehidupan seorang hamba ketika semua jalan tampak tertutup. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, air mata sudah menetes, tapi hasil tetap tidak berubah. Di titik itulah banyak hati yang runtuh, banyak jiwa yang goyah, karena mereka mengira Allah tidak mendengar. Padahal sesungguhnya, pada saat itulah Allah sedang sangat dekat. Ia tidak menutup jalan, ia hanya sedang mengajarkan arah baru, arah yang menuju ketenangan, bukan sekadar kemenangan. Dan hanya hati yang sabar yang mampu memahami bahasa hening itu. Ketika takdir datang membawa sesuatu yang tidak diinginkan, seringkali manusia merasa dikhianati oleh hidup. Ia lupa bahwa hidup ini bukan miliknya, dan tugasnya bukan mengatur, melainkan berjalan sesuai kehendak Sang Pencipta. Seseorang yang telah mengenal makna takdir tidak lagi melawan gelombang, ia belajar mengalir bersamanya. Sebab dalam setiap gelombang yang mengguncang, selalu ada arus lembut yang membawa menuju pantai yang ditentukan. Takdir, betapapun beratnya, selalu punya tujuan, dan tujuan itu selalu penuh kasih. Orang yang lapang hati menghadapi takdir bukan karena ia tak pernah sedih, melainkan karena ia tahu bagaimana bersedih dengan benar. Ia menangis, tapi tidak putus asa. Ia kecewa, tapi tidak membenci.
Ia terluka, tapi tetap bersyukur. Karena ia tahu, di balik semua rasa itu, ada tangan lembut Allah yang sedang membentuk hatinya agar menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih mengenal cinta sejati. Kadang Allah menulis pelajaran paling penting dalam bentuk kehilangan. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan arah, bahkan ada yang kehilangan semangat hidup. Tapi di balik kehilangan itu, selalu ada sesuatu yang sedang disiapkan. Mungkin bukan pengganti, tapi pemahaman. Karena terkadang Allah tidak mengembalikan apa yang hilang, tetapi memberi hati yang bisa berdamai dengan kehilangan itu. Dan ketika hati sudah berdamai, segalanya terasa ringan. Seseorang yang menerima takdir dengan sabar seperti tanah yang siap ditanami. Ia tidak keras, tidak menolak, tidak resah. Ia diam, namun menyerap air kehidupan. Hujan ujian jatuh ke atasnya, tapi ia tidak mengeluh. Justru dari hujan itu, tumbuh tunas-tunas kebijaksanaan. Orang yang sabar tahu, setiap tetes kesulitan adalah benih keberkahan yang sedang ditanam. Hanya butuh waktu, dan keyakinan. Hati yang lapang tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari luka yang pernah diterima dengan ikhlas. Ia lahir dari malam-malam panjang di mana seseorang berbicara pada Allah dengan suara yang hanya ia dengar. Dalam keheningan itu, ia belajar bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan hasil yang diinginkan. Kadang, jawaban doa adalah ketenangan dalam menerima. Dan ketenangan itulah tanda bahwa Allah sudah hadir di dalam hati. Orang yang rida terhadap takdir tidak mengukur hidupnya dengan ukuran dunia. Ia tidak bertanya, mengapa aku tidak seberuntung mereka, karena ia tahu bahwa ukuran keberuntungan manusia tidak selalu sama dengan ukuran kasih Allah. Ada yang diberi harta, tapi kehilangan hati. Ada yang diberi kesuksesan, tapi kehilangan makna. Ada pula yang diberi kesederhanaan, tapi mendapatkan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Maka bagi orang yang lapang hati, yang penting bukan banyaknya nikmat, tapi hadirnya Allah di dalam setiap nikmat itu. Ketika seseorang sudah sampai pada kesadaran ini, ia akan menemukan bahwa semua hal dalam hidup, bahkan yang tampak buruk, punya sisi keindahan. Kesulitan membuatnya berdoa, kehilangan membuatnya berserah, kegagalan membuatnya rendah hati. Tak ada satupun yang sia-sia. Allah tidak pernah menulis satu baris pun dalam hidup hambanya tanpa makna. Yang seringkali kosong hanyalah cara manusia membaca. Kadang, untuk memahami arti sabar, seseorang harus kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai. Tapi justru di sanalah Allah menunjukkan siapa yang benar-benar dicintai. Ketika semua orang pergi, dan hanya doa yang tersisa, barulah seseorang benar-benar tahu siapa yang tidak pernah meninggalkannya. Disitulah sabar menemukan maknanya, bukan hanya menahan diri, tapi menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi hanyalah bagian dari perjalanan pulang menuju Allah. Seseorang yang menerima takdir dengan lapang hati tidak lagi hidup dalam perlawanan. Ia tahu bahwa menolak takdir hanya membuat hati lelah. Maka ia memilih untuk menunduk, menyerah, bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa menyerah kepada Allah justru kemenangan yang sejati. Ketika manusia berhenti melawan, saat itulah ia mulai mengalir dengan arus rahmat Allah. Ada kalanya Allah menunda sesuatu yang kita minta, bukan karena tidak akan memberi, tapi karena ia ingin memberi dengan cara yang lebih indah. Penundaan itu, bukan penolakan, melainkan proses penyucian hati agar siap menerima. Sebab terkadang bukan permintaan kita yang belum pantas diterima, tapi hati kita yang belum pantas menampung pemberian itu. Maka orang yang sabar tidak tergesa. Ia tahu, waktu Allah selalu tepat, meskipun tidak selalu sesuai harapan manusia. Hidup menjadi ringan ketika seseorang belajar memisahkan antara keinginan dan ketentuan. Keinginan adalah milik manusia, ketentuan adalah milik Allah. Seringkali keduanya tidak sejalan, dan di sanalah ujian iman terjadi. Orang yang sabar tahu bagaimana berjalan di antara keduanya. Ia tetap berusaha, tapi tidak memaksa. Ia tetap berharap, tapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Ia bekerja keras dengan tangan, tapi hatinya pasrah. Karena ia tahu, hasil adalah urusan Allah, dan apapun hasilnya pasti terbaik, meski tak selalu indah di mata dunia. Bagi orang yang hatinya telah tenang, takdir yang pahit pun bisa menjadi manis. Ia tahu, setiap pahit adalah obat, bukan racun. Ada luka yang menyembuhkan, ada tangisan yang menenangkan, ada kegagalan yang menyelamatkan. Dan semua itu baru bisa dirasakan ketika hati berhenti bertanya, mengapa, lalu mulai berkata, terima kasih.
Rasa syukur di tengah kesulitan adalah tanda bahwa seseorang telah mengenal Tuhannya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Tidak semua orang bisa mencapai kedewasaan spiritual ini. Sebagian masih terjebak dalam keinginan untuk mengatur kehidupan sesuai kehendaknya. Tapi Allah Maha Lembut. Ia tidak memaksa, Ia menuntun. Setiap kejadian dalam hidup kita adalah bentuk bimbingan, meski terkadang menyakitkan. Seperti seorang guru yang keras karena ingin muridnya cerdas, begitu pula Allah mendidik hambanya agar hati mereka kuat. Ketika seseorang belajar bersabar, ia sesungguhnya sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Ia akan melihat betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah, betapa lemahnya perencanaannya dibandingkan dengan takdir yang Allah susun. Namun kesadaran itu tidak membuatnya rendah diri, justru membuatnya merasa aman. Karena ia tahu, ada kekuatan besar yang selalu menjaga langkahnya. Dan keyakinan itu melahirkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Ketenangan itu hanya muncul ketika seseorang benar-benar berserah. Saat ia berhenti mengeluh, berhenti membandingkan, berhenti mempertanyakan. Ia hanya hidup di bawah langit Allah, menikmati setiap peristiwa sebagai bagian dari takdir yang sempurna. Ia tidak lagi terburu-buru, karena tahu semua akan sampai pada waktunya. Ia tidak lagi takut, karena tahu setiap takdir mengandung kasih sayang. Sabar bukan sekadar menahan amarah, tapi juga kemampuan untuk tetap lembut di tengah kekacauan. Hati yang sabar seperti danau yang dalam, angin bisa meniup permukaannya, tapi dasarnya tetap tenang. Orang yang sabar boleh menangis, tapi tangisnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Ia boleh kecewa, tapi kecewanya membimbingnya kembali pada doa. Itulah yang membuat sabar menjadi seni tertinggi dalam hidup seorang hamba. Seseorang yang telah belajar menerima takdir tidak akan lagi menilai hidupnya dari seberapa banyak ia memiliki, tetapi dari seberapa banyak ia bisa bersyukur. Ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kepemilikan, melainkan hasil dari penerimaan. Bahkan saat tangan kosong, hati tetap bisa penuh. Karena ketika seseorang telah memiliki Allah, ia tidak kehilangan apapun. Dan pada akhirnya, setiap jiwa yang bersabar akan sampai pada satu kesimpulan yang sama, semua ini indah, hanya saja kita sering terlambat memahaminya. Apa yang dulu membuat kita menangis, kini membuat kita tersenyum. Apa yang dulu kita anggap akhir, ternyata awal. Apa yang dulu kita tolak, kini kita syukuri. Begitulah cara Allah menulis kisah cintanya, perlahan, mendalam, dan selalu dengan maksud mengembalikan kita kepadanya. Maka, teruslah berjalan dengan sabar. Biarkan waktu menjadi saksi bagaimana hati yang ikhlas akhirnya akan dimenangkan. Jangan takut pada takdir, karena takdir bukan musuh, melainkan surat dari Allah yang menunggu untuk dibaca dengan ketenangan. Dan bila suatu hari kau merasa lelah, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat bahwa setiap langkahmu sudah diatur oleh cinta yang tak pernah salah arah.